Siapapun pasti ingin memiliki rumah di lokasi ini yang bagaikan kastil di negeri dongeng. Namun tunggu dulu, di balik indahnya bangunan-bangunan ini ternyata tersimpan cerita tak terduga. Yap, perumahan elit yang terletak di Provinsi Belu, Turki ini nyatanya kosong tak berpenghuni. Banyak yang percaya saat ini rumah-rumah di sana sudah menjadi sarangnya para makhluk tak kasat mata. Dari 587 kastil yang telah berdiri di area bernama The Burj Al Babas ini, 350 diantaranya sudah terjual. Tapi sayang, sang pengembang yaitu Grup Sarot tidak memiliki cukup uang untuk merampungkan proyek tersebut. Mereka bahkan dinyatakan bangkrut dengan utang sebesar 27 juta US dollar atau sekitar 392 miliar rupiah. Pengadilan juga memerintahkan Grup Sarot untuk menghentikan segala aktivitas pembangunan di area tersebut. Alhasil, perumahan elit ini berubah menjadi kota mati. Cerita tentang sebuah wilayah yang mati karena ditinggal para penghuninya juga terdapat di Indonesia. Yap, beberapa kampung atau desa yang tadinya ramai akhirnya kosong, ditinggal warganya karena berbagai alasan. Pemirsa, inilah Kampung Mati, menyimpan sejuta misteri versi on the spot. Kampung Mati di Majalengka ditinggalkan warga karena tanah bergerak. Di siang hari, suasana kampung ini terlihat biasa saja. Tapi coba Anda perhatikan suasananya di malam hari. Cukup mencekam ya. Inilah Dusun Sidamukti yang terletak di Desa Tarikolot, Majalengka, Jawa Barat. Kampung ini terpaksa ditinggalkan oleh warganya akibat bencana pergerakan tanah yang sudah terjadi sejak tahun 2006. Tapi baru 3 tahun kemudian atau pada 2009, para warga direlokasi ke tempat yang lebih aman. Dari 253 kepala keluarga, kini hanya tersisa 8 kepala keluarga atau 13 orang saja yang masih mendiami desa tersebut. Mereka memilih untuk tetap bertahan karena rumahnya dekat dengan lokasi sawah milik mereka. Rumah-rumah yang ditinggalkan warga banyak yang dibiarkan kosong. Situasi ini tentu saja membuat suasana malam di kampung ini kian terasa sepi dan mencekam. Selain Sidamukti Majalengka, masih ada kampung lainnya yang mati karena ditinggalkan penghuninya. Kesan horor, baik siang apalagi malam, mencuat dari rumah-rumah kosong yang sudah ditumbuhi semak, rumput, dan tumbuhan liar. Inilah Desa Cigintung, di Desa Cimuncang. Sejumlah bangunan terlihat ambles ke tanah dan lapuk lantaran tidak terurus. Kondisi mengenaskan ini terjadi akibat dampak dari bencana alam pergerakan tanah pada 2013 silam. Sebanyak 600 kepala keluarga direlokasi ke Dusun Jotang pada 2014 dan beberapa pindah keluar kota. Sedang 80 kepala keluarga lainnya bertahan di dusun tersebut di daerah yang relatif aman. Lihat saja pemirsa, rumah yang terbilang mewah ini harus hancur dan tertutup oleh tanaman liar, seperti berada di tengah hutan belantara. Bisa dibayangkan deh, jika kita masuk ke dalam dan terjebak di sana. Kampung Mati di Keramat Jati, bekas pengungsi Vietnam dan panti jompo. Di tengah hiruk-pikuknya ibu kota Jakarta, ternyata ada loh satu tempat yang menyimpan sejuta misteri dan kesan angker di dalamnya. Sebelum dikenal sebagai Kampung Mati Vietnam, dahulunya tepatnya pada medio 1970-an, area yang terletak di Keramat Jati, Jakarta Timur ini adalah lokasi pengungsian warga Vietnam sebelum kemudian beralih fungsi menjadi panti jompo. Bahkan kala itu, panti jompo tersebut menjadi percontohan di seluruh Indonesia karena perawatan yang sangat baik. Hingga akhirnya pada 2002 terjadi banjir yang merendam tempat ini setinggi 1 meter. Imbasnya, para lansia penghuni panti jompo diungsikan ke daerah Radio Dalam, Jakarta Selatan. Sejak saat itulah, bangunan di lokasi ini banyak yang dibiarkan kosong.
Dari 35 bangunan yang ada di tanah seluas 2,3 hektar, sekarang hanya tersisa 17 kepala keluarga. Puluhan tahun kosong tak terawat, tentu saja banyak peristiwa janggal terjadi di tempat ini. Lili, penjaga kawasan tersebut, sering mengalami hal yang bikin bulu kuduk merinding. Kalau saya selama tinggal 30 tahun lebih itu saya tidak pernah diganggu. Ya, namun ada sedikit istri saya suka pernah diganggu lah, macam kadas seperti suara-suara orang jalan, seret gitu. Namun ditengok nggak kelihatan, nggak ada gitu. Ya biasa gitu tuh. Ya udahlah itu pokoknya mau lewat aja gitu katanya. Kalau mau lewat aja, yang penting jangan ganggu keluarga saya. Kisah lainnya diurai oleh Om Hao saat menyusuri kampung ini bersama tim On The Spot. Menurutnya, banyak makhluk tak kasat mata yang berdiam di sana. Dari wujud anak kecil, lansia berparas Vietnam, hingga keramaian seperti adanya sebuah pasar. Cuman ini yang disebut dengan pasar gaib. Di luar ini? Iya. Jadi kalau kita mengarah ke sini, itu nanti tertariknya beda, Mbak. Ada seperti orang yang sedang menjajakan sesuatu. Bahkan kru Trans 7 yang bertugas pun merasakan keanehan menimpa dirinya. Banyak banget suara anjing, suara air, yang jelas banget suara siulan manggil gitu. Sweet. Pas ditanya ke yang lain, teman-teman kru yang lain, dengar suara siulan nggak? Enggak. Aduh, gue lagi aja di jendela kayak apa ya? Kayak mata tajam kecil, ya ternyata mata ular benar, jadi kayak ngintip gitu di jendela, terus kayak nampakin langsung hilang. Kampung Cimeong di Kuningan ditinggalkan karena pergeseran tanah. Kampung Cimeong di Kabupaten Kuningan, Jawa Barat juga sudah lama ditinggalkan penduduknya, tepatnya sejak 2017 setelah bencana tanah longsor. Mengetahui daerah tersebut rawan, pemerintah setempat pun menghimbau agar seluruh warga turun dan mengungsi. Alhasil, sekitar 60 rumah kini dibiarkan kosong begitu saja. Untuk menuju ke kampung tersebut, aksesnya tidak mudah karena terletak di dataran tinggi. Suasana mencekam kian terasa ketika coba mengeksplor kampung tersebut. Rumah-rumah yang masih mengadopsi model lama banyak ditumbuhi tanaman liar sehingga seperti berjalan di tengah hutan. Fakta lain terungkap. Ternyata masih ada satu orang yang bertahan di kampung tersebut. Dialah Abah, sang kepala desa. Beliau bertahan di sana sebagai bentuk protes kepada pemerintah terkait nasib warganya yang mengungsi. Kampung mati beras tepu ditinggalkan sejak erupsi Gunung Sinabung. Bencana alam lagi-lagi menjadi penyebab sebuah kampung atau desa mati ditinggal warganya. Letusan Gunung Sinabung pada 2013 silam membuat desa beras tepu di Kabupaten Karo, Sumatera Utara kini kosong melompong. Rumput dan ilalang tumbuh bebas menutupi rumah-rumah yang ditinggalkan pemiliknya. Udara dingin dan suasana senyap membuat bulu kuduk merinding ketika kita memasuki desa ini. Yap, beras tepu adalah satu dari 18 desa yang mati akibat erupsi Gunung Sinabung. Bahkan 3 desa di antaranya telah hilang terkubur lahar. Desa beras tepu sekarang ini benar-benar memancarkan aura angker. Sekitar 200 rumah warga beserta isinya sudah terlihat rusak. Bahkan ada sebuah rumah yang di lantainya berceceran puluhan pakaian. Balai desa pun hanya tersisa tiang penyangga dengan kondisi hancur di bagian dalamnya. Namun menariknya, di tengah desa ternyata masih berdiri sebuah rumah adat yang terbilang besar dengan atap terbuat dari ijuk. Di rumah yang sudah berusia ratusan tahun ini terdapat 13 batu dengan kekuatannya masing-masing. Konon, batu yang paling tengah memiliki kekuatan paling besar. Dalam kepercayaan penduduk setempat, ketika mereka membutuhkan air hujan untuk pertanian, beberapa orang pilihan yang ada di desa atau disebut Gurumbelin akan memandikan ke-13 batu tersebut untuk memanggil hujan.